Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sewaktu kita keluar dari rumah kita, orang pertama, pengemis atau siapapun yang ada di sekitar kita yang minta-minta, jangan ditolak. Walaupun dia datangnya mungkin dengan mercy. Misalnya seperti itu. Kan juga ada, seandainya datang pengemis kepadamu dengan menaiki kuda, berilah kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan dia kepadamu. Bukan dia, ini kan gerakan ini semua Allah yang menggerakkan. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan orang pertama yang kamu lihat kasih sekemampuan kamu. Yang kedua, ketiga mau ditolak silahkan. Tapi dengan ucapan yang baik, lemah lembut, bukan dengan mencaci-caci. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang buku Nasaih Diniyah, beliau itu menganjurkan kepada kita, sewaktu kita keluar dari rumah kita, orang pertama, pengemis atau siapapun yang ada di sekitar kita yang minta-minta, jangan ditolak. Walaupun dia datangnya mungkin dengan mercy. Misalnya seperti itu. Kan juga ada, seandainya datang pengemis kepadamu dengan menaiki kuda, berilah kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan dia kepadamu. Bukan dia, ini kan gerakan ini semua Allah yang menggerakkan. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan orang pertama yang kamu lihat kasih sekemampuan kamu. Yang kedua, ketiga mau ditolak silahkan. Tapi dengan ucapan yang baik, lemah lembut, bukan dengan mencaci-caci. Boleh ditolak juga. Cuma memang kadang sekarang kita di zaman ini bingung gitu. Banyaknya orang, kadang ini sebagai profesi mereka untuk minta-minta. Kadang maaf-maaf di daerah kita ini ada satu bis nanti datang kalau hari Jumat. Mereka datang tok langsung ke masjid-masjid dan di tempat-tempat muslim. Dia selalu begitu. Kadang kita melihat orang seperti itu heran. Saya bukan tidak kita kasih tetap sekemampuan kita juga. Seandainya mau menolak, tolakan itu pun dengan ucapan yang baik. Cuman kadang kita nasihati. Kadang mereka itu di depan masjid. Minta di depan masjid, kita sholat, dia tidak sholat. Saya bilang, kamu ini gimana? Kamu meminta rezeki Allah, kamu tapi di depan rumahnya Allah kamu tidak masuk dan sholat. Alangkah indahnya kalau kamu itu, boleh silakan kamu mau minta karena kamu memang ada kekurangan. Tetapi sholat itu lebih penting. Kadang tidak sholat. Tapi subhanallah, akhirnya dengan saya sering berguru sama mereka, sama yang pengemis-pengemis ini. Masa kamu lebaran orang semua senang-senang kamu duduk di sini dengan pakaian compang-camping? Apa ini ada pakaian seragam khusus? Saya bilang, kata boten Beb, kata enggak Beb, saya memang enggak mampu. Tapi sebagian memang kalau kita lihat ternyata mereka orang yang mampu. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, kita adabnya itu. Orang pertama kita kasih dulu. Dan siapa yang mau kita kasih tidak ada masalah. Begitupun juga pemberian itu, Allah juga mereka datang dan kita juga dapat dari Allah, boleh. Tapi kalau menolak juga tidak bermasalah. Yang penting dengan cara yang baik. Nah, seputar tadi pemberian, entah mungkin bentuknya sedekah, infak, baiknya pemberian itu seperti apa dan bagaimana? Sebetulnya sebaik pemberian itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan menyelesaikan permasalahan orang yang membutuhkan, itu yang baik pemberian. Misal ada satu orang, dia pekerja, dia terlilit hutang. Dia terlilit hutang dan kebetulan dia ini, subhanallah, mau bayar tidak bisa dan kerjaan dia berhenti kalau tidak ada modal. Akhirnya kita tahu kan, daripada kita memberi sana sedikit, uang yang muncul itu berikan kepada orang yang jujur ya. Ini orang baik, orang jujur, dia yang kasihkan dia sebagai modalnya dia. Itu lebih beruntung, lebih tepat. Karena nanti dia akan bekerja, dia akan berputar, dia akan mendapatkan duit dan dia akan bersedekah lagi. Seperti zakat pun juga dikasihkan kepada orang-orang yang kira-kira tepat untuk memutarkan duit itu tadi. Bukan kita mengaturkan, misalnya saya beri zakat kepada Ustaz Ali, Ustaz ini ya, zakat saya ini buat buat kerja, Ustaz, tidak bisa. Itu terserah Ustaz Ali. Tapi kita tahu bahwa Ustaz Ali orang baik, orang yang bekerja dan kebetulan lagi terlilit hutang. Nah, kita serahkan aja wungkul aja besar supaya hutangnya terselesaikan, Ustaz Ali bisa tenang dan bekerja kembali. Hasilnya nanti Ustaz Ali bisa membantu sekian banyak orang. Tapi boleh juga yang ada sedekah kita berikan, ya walaupun sedikit tapi banyak orang. Ada itu di kita bagilah.